Hai guys, kembali lagi bersama aku Rinanda Septiani Saguntoro di dalam Rin Podcast. Hari ini aku lagi kedatangan tamu spesial nih. Ngelain dulu dong kak. Halo, namaku Aulia Rodamza, bisa dipanggil Aulia. Nah, aku mahasiswa Psikologi UIN Susterio angkatan 20. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Jadi sekarang kesibukannya lagi kuliah lah ya. Ya, so pasti lah. Ini kan sekarang nih lagi minggu-minggu UAS nih ya. Gimana UASnya? Berat sih ya, sudah tugas-tugasnya. Kan ada semester 5 nih. So pasti tugas-tugasnya juga berat-berat. Apalagi semua matkul itu juga ada project yang lumayan berat-berat per matkulnya, seperti kayak ada asesmen minat bakat itu praktikum, lalu ada psikologi komunitas. Nah, kami tuh join komunitas gitu, jadi buat laporan juga. Psikologi sekolah kami juga bergabung ke salah satu sekolah untuk penelitian studi kasus. Belum lagi itu metopel kualitatif. Pasti semuanya juga ngalamin kan beratnya metopel ini. Nah, mungkin UASnya gitu aja sih, tugas yang berat gitu, dan belum selesai sih sampai sekarang. Yang gimana-mana orang-orang juga udah pada libur nih kan, kami si UAS. Tapi tetap enjoy ya ngejalaninnya ya. Di-enjoyin. Berarti oke nih, UASnya udah memang berat tapi oke aja ngejalaninnya, berarti nggak ada masalah dong. Mungkin sebenarnya ada aja sih masalah-masalah, tapi ya pasti terselesaikan lah waktu demi waktu gitu. Karena kan terasa banget sih capeknya, belum lagi biaya-biayanya, ucapan terima kasih lagi kepada subjek-subjek yang kita pakai itu kan. Apalagi kita anak kos nih kan, tentu sangat menguras, boncos lah bisa dibilang. Ngomong tentang subjek, memang nyari subjek itu sesulit itu gitu. Kalau untuk praktikum asesmen minat bakat intelijensi itu ya kami butuhin subjek anak-anak dan dewasa. Nah, subjek anak-anak ini kan tentu susah ya, apalagi subjek kami itu harus di bawah SD kelas 1, masih kecil banget kan, jadi susah aja untuk ngebawa dia ke kampus untuk dites. Belum lagi perizinan dari orang tuanya gitu, bisa atau enggaknya. Dan kayak anak kecil gitu, kayak ketemu dengan orang baru, mungkin susah ya mereka ngadaptasinya. Jadi kami harus membangun rapport juga biar dia bisa dekat sama kita, dan pada saat tes nanti enjoy adik tersebut. Belum lagi subjek dewasa. Kemarin tuh kami subjek dewasa itu pada saat lagi sibuk-sibuknya kuliah nih semua mahasiswa. Jadi susah aja gitu nyari subjeknya yang bisa di jam yang kami butuhkan gitu. Mungkin itu aja sih kalau untuk praktek subjek tadinya. Tapi udah dapat kan? Udah selesai, udah ngumpul laporan juga tadi kalau untuk praktikum ambi tadi. Kemudian kalau boleh tahu kan kakak mengambil jurusan psikologi ya. Itu awalnya gimana sih? Memang keinginan sendiri atau ada keharusan gitu dari orang tua? Orang tua memang bilang kamu jurusan psikologi aja gitu. Itu gimana kak? Nah, pertama kali milih jurusan psikologi tentunya ya ini keinginan sendiri. Mungkin orang tua ada mengarahin untuk jurusan ini, tapi kayak yang namanya kita nggak minat, pasti kita kayak bakal ngejalnya susah nanti kan. Jadi saya afirmasi orang tua untuk meyakinkan bahwa pilihan saya ini adalah pilihan terbaik. Mungkin saya juga sekalian memahami diri lah dari masuk jurusan psikologi ini, bukan hanya mencari ilmu untuk pekerjaan esoknya, tapi juga untuk diri sendiri. Karena ilmu kita cari itu bukan hanya untuk mengharapkan pekerjaan atau gaji yang semena-mena itu, tapi juga berguna untuk diri kita sendiri terlebih. Mungkin itu aja gitu. Tetapi walaupun udah dijalanin nih dalam semester, bisa kan ngejalaninnya, maksudnya kayak ya walaupun berat ya. Narik napas ya. Narik napas dong, semua orang narik napas. Berat tapi bisa terselesaikan dengan baik lah ya, alhamdulillah. Nah tadi ngomong, boleh silahkan. Nah tadi ngomong-ngomong tentang masuk jurusan dan orang tua, kan Kak Aulia nih jurusan psikologi nih, boleh lah ya diambil ilmunya sedikit tentang orang tua nih. Gimana sih orang tua yang toxic itu atau toxic parents itu menurut di dalam pembelajaran psikologi itu yang gimana sih? Pengen tahu juga nih.
Mungkin ada sedikit aja ya penjelasan tentang toxic parenting itu gimana. Jadi toxic parenting itu adalah penerapan pola asuh orang tua yang berdampak buruk pada anak sendiri. Mungkin pada saat sekarang nih ya banyak anak-anak yang nggak nyadar kalau orang tuanya itu toxic. Kalau orang tuanya itu sedang berada, kita tuh sedang berada di toxic parenting gitu. Banyak yang nggak sadar karena selalu embel orang tua adalah demi kebaikan anak gitu kan. Jadi kita nggak sadar gitu kita sedang berada di lingkungan yang toksik gitu. Jadi mungkin gitu aja toxic parenting itu. Dan ciri-cirinya itu kayak misalnya orang tua itu selalu ikut terlibat dalam kegiatan anak. Jadi kayak anak itu nggak bisa memutuskan keputusan pribadinya gitu. Harus keputusan orang tua yang diikuti terus gitu. Mungkin itu. Lalu ada orang tua yang mengabaikan juga nggak bagus juga ya, kayak kebebasan udah serah kamu aja. Jadi anaknya itu nggak terarah gitu loh. Bukan berarti kita harus mengarahkan terus-terusan gitu, enggak, tapi ya dikasihlah arahan gitu kepada anaknya, nggak sebebas mungkin gitu, karena juga dia butuh tuntutan juga ya. Tapi kan terkadang kalau anak-anak ini kalau dia terlalu diarahkan, dia akan menjadi hidupnya itu seperti terlalu terarah tuh nggak bagus juga gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang itu bukan berarti kita mengarahkan terus-terusan gitu ya, tetapi tidak memberikan kebebasan dengan sebebas itu juga gitu. Kayak dipantau lah ya. Lah, kita memberikan jalan, kita juga memantau, nggak kita tinggalkan aja anak gitu aja berkembang gitu aja gitu. Itu aja sih. Orang tua juga yang kurang waktu ya, kayak orang mama kerja, ayah kerja, mungkin itu juga bisa dibilang sih toksik ketika anak itu nggak merasakan waktu dari orang tuanya gitu kan. Gitu aja sih guys. Kalau orang tua kaunya gimana? Toksik masuk ke dalam golongan itu enggak? Alhamdulillah sih enggak ya, selama perkuliahan ini atau selama hidup. Mungkin saya bukan cuma ngerasa doang, tapi emang alhamdulillah nyatanya enggak. Saya diberikan kebebasan memilih, tapi juga diarahkan gitu. Juga yang kalau dibilang strict parent kan juga salah satu masuk ke dalam kategori ciri-ciri toxic parenting kan. Alhamdulillah orang tua saya strict pada keadaan tertentu yang memang itu buruk. Saya juga tahu itu kalau itu buruk. Jadi kayak saya merasa orang tua enggak, kayak dukungan pada saat ini, kayak dukungan orang tua selalu diberikan baik itu material maupun non material. Tapi itu tidak itu berlaku bukan hanya ke Aulia aja kan, tapi dengan adik-adiknya atau ada adik? Ada 2. Alhamdulillah. Anak kah? Anak kedua dari 4 bersaudara. Oh, berarti punya abang. Ya. Abang atau kakak? Abang sama adik 2 cewek. Tanya apa lagi ya? Nah, selain kesibukan kuliah, mau tanya nih, Kak Aulia ada nggak sih mengikuti organisasi-organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus? Nah, kalau di dalam kampus mungkin saya nggak ada ketertarikan ya untuk join di organisasi kampus. Kenapa? Kurang tahu ya, karena saya lihat-lihat nggak seret aja gitu hati untuk join gitu ya, karena melihat teman-teman join organisasi dan saya melihat mereka kayaknya nggak masuk lah. Jadi saya mencari kegiatan di luar kampus itu. Salah satunya saya ngikutin internship Humanika pada tahun kemarin, itu berjalan dengan lancar dan saya join juga di relawan Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia. Nah, mungkin itu aja sih. Sama juga ada relawan Hive Humanity Initiative. Mungkin itu aja sih organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar kampus yang pernah saya jalani gitu. Berarti cuma ngikutin kegiatan di luar kampus aja dong ya. Kalau dalam kampus kurang menarik, kurang tertarik gitu ya. Tahu ya kalau semester depan atau ada tiba-tiba muncul pikir masuk DEMA gitu ya kan. Tapi udah semester tinggi. Kalau masuk DEMA tuh lebih ribet nggak sih? Iya sih. Tapi mau tiba-tiba pengen aja gitu kan, menantang diri gitu, menambah pengalaman juga kan kayak mana tadinya gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya semester tinggi untuk masuk organisasi tuh
lebih sulit membagi waktunya gitu nggak sih? Iya, bisa telat juga. Maksudnya kayak kalau dari semester awal kan lebih banyak tuh waktu yang kosong-kosong. Kalau semester tinggi ini kan udah lebih banyak gitu hal yang harus kita lewat, kayak kita harus terjun ke lapangan juga. Kayak banyak aja gitu hal yang harus dilewatin Iya gitu. sih, mikirnya cuma semester akhir mata kuliah kan sedikit kan, jadi mungkin bisa memanage waktu untuk ngerjain misalnya proposal, mengatur organisasi nantinya, mungkin gitu aja sih. Terakhir dong Kaulia, ada nggak sih yang mau disampaikan sama teman-teman tentang setelah Kaulia menjalani perkuliahan yang selama ini kurang lebih 5 semester ya? Ada nggak sih yang mau disampaikan buat teman-teman? Mungkin sedikit aja nih ya, selama perkuliahan ini kan tentu ya teman-teman semua juga mengalami capek, baik fisik, psikis, Jelas sih, material juga ya. Iya. Kayak kita tuh mikir aja sesuatu itu yang dimulai berakhir juga bakal selesai jika kita jalannya itu dengan ikhlas, kayak sabar aja, pasti ada waktunya kok ini selesai, kayak nggak mungkin kecuali kita berada pada diri yang mundur gitu, kayak ngestak, kita nggak menyelesaikan pilihan kita gitu. Kalau kita mulai pasti kita bertanggung jawab untuk mengakhirinya. Jadi ketika mengalami kesulitan di perkuliahan ini mungkin bisa kayak jalani aja sebisa mungkin, kayak banyak kok teman-teman yang juga ngalamin gitu, cari dukungan dari teman-teman, dari keluarga gitu. Jadi ya sabar aja gitu, kayak enjoy aja jalaninnya gitu, kayak mengatur waktunya pun juga harus oke gitu biar mantap semuanya, jalan itu aja sih. Ya baiklah, udah dong ya bincang-bincangnya, udah haus juga nggak sih? Boleh minum lagi nih? Boleh Pak. Baiklah, kita sudahi podcast kita pada kali ini. See you next time.